ganti keran. Kalau teman-teman gak mau kayak gini ya ribet bang, harus bongkar pasang tepung gitu kan, pengen tetap fungsinya seperti standaran ya teman-teman beli yang SIP, beli yang mahal sekalian, karena memang keran itu penting banget. Selain dia bisa mengeluarin bensin, bisa nutup bensin juga kan pastinya. Cuman kalau untuk kebutuhan intake apalagi membran tanam, pakai keran standar itu bakal keteter guys. Guys bawa ini oli yang keluar masih mending guys. Tapi kalau di sini apalagi mesin-mesin sudah dioprek-oprek, udah naik spek, tune up segala macam, tek-tek bengek, itu dia akan turun performa mesinnya. Dan dia akan cenderung gak padat. Karena apa guys? Bocornya itu dia nggak bakal kerasa atau nggak bakal ketahuan. Susah dicek kalau di sini guys. Beda bocor di intake, bocor di bagian karbu tuh beda guys. Bocor di bagian depan, packing belakang, di blok depan kelihatan bisa kecek. Tapi kalau di sini susah guys. Kalau di sini gua jamin susah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam versi 82. Gaskeun. Oke guys. Gua akan jawab sedikit pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar guys ya. Nih berarti video gua random ya. Video gua random untuk sekalian ngejawab dari pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa gua jawab. Yang gak bisa gua jawab, gua mohon maaf ya guys ya. Oke, nih kebetulan gue lagi prepare untuk nantinya kalau misalkan besok jadi digas, gue udah siap. Oke, nih gue ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti gue cek dulu guys ya, karena gue lupa pertanyaannya apa. Untuk video-video yang kemarin yang gua sempet upload guys ya. Oke. Duh ampun ya HP. Ya Allah. Ntar guys. Oke. Ini ada yang komen ya di video kemarin. Spill power jetnya om. Mungkin untuk mesin yang kemarin yang hampir 2 tahun memang baru gue hidupin. Oke, gue spill untuk semua pertanyaannya. Semoga bisa sedikit menjawab guys ya. Cek dong. Oke guys, ini mudah-mudahan ini yang dimaksud ya. Kalau misalkan bukan, silahkan komentar di bawah guys ya. Untuk power jet atau bisa dikatakan ini untuk penambahan suplai bahan bakar ketika RPM memasuki tengah sampai atas. Jadi si power jet ini atau di daerah gua dinamakannya super jet. Ini penambahan bahan bakar atau penambahan suplai bahan bakar, dia dari mangkok karbu naik ke power jet. Nah power jet ini setahu gua beda macam-macam guys ya. Ada yang langsung disetel, ada yang memang dia sistemnya kayak pilot jet main jet. Sistemnya diganti, ini juga sih sama bisa diganti guys ya. Cuman ini dia lebih simpel, diputer. Teman-teman bisa lihat ini diputer ya. Nah ini diputer guys gitu. Jadi putarannya sama guys, putarannya sama, ke kanan dia nutup, ke kiri dia buka. Jadi nanti tergantung settingan. Kalau misal settingan pilot jet main jet teman-teman sudah nemu, sudah pas, tinggal nyeting di bagian power jet atau super jetnya agar nanti ketemunya di mana. Karena kalau yang setelan kayak gua kayak gini guys, ini panjang, beda sama power jet yang biasa kita jumpai di karbu-karbu lokal, kecuali Sudkori ya. Nih,
Nah guys ya, panjang, ini panjang dia nih. Dia itu setengah atau hampir 50% di Venturi guys. Jadi fungsinya dia itu untuk menyuplai bahan bakar ketika menengah ke atas guys. Jadi seperti itu. Kalau ini lokal ya, ini lokal grade A. Kalau yang ori emang nggak kuat guys belinya ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Kemarin ada yang minta spill silencer motor balap. Gua nggak punya motor balap guys ya, gua hanya senang riset-riset aja. Sebenarnya sama guys, sebenarnya sama. Mau karena gua knalpot itu gua susah cocoknya guys. Nah makanya ini yang paling cocok ini PRP leher L Epo. Jadi Epo ini dia copy paste atau kopian dari Polini Evolution. Jadi seperti itu guys, makanya dinamain Epo. Jadi ini memang requestan gua untuk ke tukang knalpot atau yang punya PRP ini. Gue pengen seperti ini untuk dari plat, untuk dari silencer, panjang silencer, saringan, dan untuk ujung silencer, ujung moncong ini semua memang gue request pengen gue kayak gini. Karena ini sebelum kayak gini tuh banyak revisi guys. Sebelum kayak gini banyak revisi yang memang gue sesuaiin, gue cocokin dengan karakter mesin gue yang gue bikin. Jadi seperti itu. Sama aja guys ya. Nah motor yang nempel ini, kalau ini bukan motor balap guys ya, ini hanya motor riset, jauh dari kata balap guys. Oke, sama aja kan, cuman beda ini. Kalau ini nggak panjang, ini nggak panjang, bisa teman-teman lihat. Ini nggak panjang posisinya dibanding yang barusan. Ada plus minus guys sebenarnya. Kalau misalkan motor ngangkat dia pasti akan kena. Ini bisa teman-teman lihat tuh. Ini kena ketika standing guys ya. Ada plus minusnya, untuk dongkrak power juga, untuk akselerasi juga. Jadi seperti itu guys. Oke, untuk pertanyaan keduanya udah gua jawab ya. Untuk platnya sendiri, kalau gua spek tune up, plat dari buncit nih, plat dari buncit ini gua 1 mili guys. Gua 1 mili. Kalau ini 2 mili, 2,5 mili. Oh enggak, ini hampir 3 mili, ini 2,5 mili nih. Jadi begitu bulatan tikungannya itu beda guys ya. Karena untuk feedback biar kuat, karena kan kalau di bagian sini itu dia akan panasnya akan berlebih guys dibanding di buncit. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, itu masalah kopling. Kebetulan koplingnya udah dipasang guys ya. Nih koplingnya udah dipasang. Koplingnya udah dipasang guys. Jadi gua males bongkar lagi. Ini aja yang di bawah. Cuman memang bukan pakai rolis bambu ya. Jadi plus minusnya kalau pakai rolis bambu dengan bos kuningan. Intinya menurut asumsi gua, tapi baik lagi ke teman-teman ya. Kalau pakai bos kuningan itu sama jatuhnya habis juga, cuman yang habis itu pastinya bos kuningan, nggak mungkin si baja dari gigi kopling gitu kan. Nah kalau misalkan oli kering juga tetap dia akan habis juga guys. Segimana kuat gesekan dari putaran ini, dia juga akan aus di bagian bajanya. Cuman jangka lama banget gitu. Nah bos kuningan sendiri memang minusnya kalau misalkan telat oli, dia akan habis di bagian gigi kopling. Itulah minusnya. Plusnya ya jelas, dia itu nggak bakal gesrok. Teman-teman kalau kopling teman-teman gesrok pakai lahar atau pakai bearing bambu pasti dia langsung aman ya. Cuman gitu. Nah kalau versi gua biasanya, nah teman-teman bisa lihat di sini.
Ini ada sirkulasi oli nih, liang itu, liang atau lubang guys ya. Nah, kalau gua suka diperbesar guys, itu diperbesar lagi, dibor lagi. Nah ini diperbesar lagi agar sirkulasi olinya lebih banyak dia. Kalau pakai rolis bambu, begitu guys. Minusnya ya tadi, minusnya pasti dia akan cepat habis juga di bagian gigi kopling. Cuman selagi oli itu ngalir dia akan awet juga. Kelebihannya udah pasti dia akan mengurangi gesekan karena sistemnya dia ada rolis bambu. Tidak seperti Bos Kuningan. Kalau Bos Kuningan itu ketemu sama gigi kopling dia akan gesek karena nggak ada yang muter tuh cuman ini kan, ketika kopling atau pemutus putaran. Kopling itu kan pemutus putaran guys ya, jadi dia gesek, nggak ada yang muter. Sama aja sih sebenarnya, sama aja, cuman kelebihannya dari rolis bambu sendiri yaitu dia akan lebih enteng intinya. Jadi seperti itu guys. Minusnya ya tadi, tapi selagi olinya lancar gue jamin aman. Oke, kita masuk ke pertanyaan lagi guys ya. Oke, ini powerjet udah ya, knalpot udah. Jadi intinya seperti itu guys, intinya seperti itu. Gua akan ada yang bertanya ya. Ini ada yang bertanya. Sabar guys. Ada yang bertanya seperti ini ke gua guys ya. Izin tanya bang, Vespa Pack Platina Seher 5M isepan standar tapi udah nyembur. Pakai karbu P28, intake susun, PJ48, MJ128, gampang dihidupin, langsung enak, gas responsif. Tapi setiap dibawa sekilo 2 kilo selalu mati didiemin 20-30 menit baru hidup. Itu kenapa ya bang? Nah, sebenarnya guys, ini tuh sering gua bahas guys ya. Ini tuh sering gua bahas. Cuman teman-teman nge apa enggak? Teman-teman nontonnya sampai selesai apa enggak? Gua nggak ngerti, nggak paham gua. Intinya gini, kalau intake susun itu posisinya dia dari posisinya udah pasti ya. Teman-teman tahu nih tangki nih tangkinya. Nih tangki. Posisi dia itu akan lebih tinggi si intake susun dibanding posisi si tangki. Jadi seperti itu. Makanya satu, udah pasti penampungan harus lebih banyak. Jadi misalkan kita nggak bisa kering, tapi ada juga yang bisa kering tergantung setelan shock belakang. Nah, satu ya dari tangki, karena kalau membran tanam seperti ini dia itu kan lebih ceper, lebih bawah, otomatis dia akan habis full, Itu pun kalau misalkan di bagian keran di los, jadi bikin keran di luar seperti ini, seperti gua. Karena gua kalau motor-motor tune up itu gua nggak fungsikan keran yang di bawah tangki, gua los semua, gua fungsikan di luar seperti ini. Bahkan kalau yang paling ekstrim gua bikin gua los langsung aja agar dia tekanannya itu lebih kenceng. Jadi seperti itu. Satu, yang kedua, setahu gua, sepengalaman gua, kalau misalkan kondisi seperti itu mati udah 1 kilo, kadang beberapa meter, itu biasanya nih guys ya, itu dari settingan kita udah nemu kan, pilot jet, main jet udah nemu, udah enak. Biasanya dari air jet ini dari karbu, dari sini. Yang di belakang kan ada tuh, yang di belakang penturi itu ada tuh lubang. Nah itu air jet, cek sama teman-teman. Cuman hati-hati kalau misalkan mau dibersihin harus sesuai dengan diameter tersebut. Nanti kalau terlalu gede, nanti pasti pilot jet minta dikecilin lagi karena nanti basah dia. Oke, itu untuk
yang kedua, yang ketiga, teman-teman, kalau untuk kasus seperti itu biasanya itu nggak jauh beda sama tangki. Dia telat bensin kan, telat turun. Kalau misalkan nih gua udah bang, gua posisinya udah penuh nih bensin tapi tetap mati itu kan, tetap mati. Itu teman-teman silahkan los di bagian ini, di bagian keran tangki tengah yang ada di sini. Kalau bawaan Vespa kan, nih yang ada di sini nih, jangan dipakai. Teman-teman coba los dulu sebelum teman-teman rusak, los dulu. Ini khusus untuk intake ya. Ini gua ngobrol khusus untuk intake, los dulu. Bawa jalan. Nanti teman-teman sendiri yang bisa ngerasain perubahan motor teman-teman, nggak mungkin gua kan. Nah, itu yang ketiga. Biasanya kebanyakan kasus tuh seperti itu dari situ, guys. Kalau udah nemu, oh bener nih nggak mati, ya udah teman-teman tinggal ganti keran. Kalau teman-teman nggak mau kayak gini, ya ribet bang, harus bongkar pasang tepung gitu kan. Pengen tetap fungsinya seperti standaran, ya teman-teman beli yang SIP, beli yang mahal sekalian. Karena memang keran itu penting banget. Selain dia bisa mengeluarin bensin, bisa nutup bensin juga kan pastinya. Cuman kalau untuk kebutuhan intake, apalagi membran tanam, pakai keran standar itu bakal keteter, guys. Gua pastiin bakal keteter, bakal kurang. Jadi seperti itu, guys ya. Oke, mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, Mas mau tanya, misi kupingan di rengkes itu dipapas, diratain gimana? Soalnya punya saya udah ada yang kroak atau pecah. Mau tanya, tambal kata si bengkel susah dan biarin aja nggak apa-apa. Padahal guys ya, kemarin udah gua jelasin sejelas mungkin itu guys. Oke, gua jelasin lagi guys, come on. Makanya guys, gua ke kalian semua ya, untuk teman-teman yang sering nonton channel receh gua, channel yang tidak bermanfaat ini, tolong tonton sampai selesai guys. Tolong tonton sampai selesai guys. Padahal ini gua udah bahas guys kemarin ya. Ya ampun. Ini gua jelasin lagi guys ya. Nah, ini yang dimaksud kan, yang tadi bertanya ini yang dimaksud kan, maksudnya ininya pecah atau kroak, minta ditambah lagi susah, atau kata bengkelnya nggak apa-apa aman. Jadi gini guys, khusus nih yang bertanya ini ya, tadi siapa tuh yang bertanya ya, mudah-mudahan lu nonton videonya sampai selesai dan jangan skip-skip biar paham nih. Ini udah gue jelasin. Ini posisinya dia masuk ke rengkes bagian kiri. Nih, ada nut dia kan, ada nut. Nut ini dia masuk. Kupingan ini masuk ke dalam nut ini. Oke. Nah, ketika ini pecah atau bahkan misalkan nggak ada yang kemarin rengkes yang membagongkan itu kan, ini pecah, bisa aja, bisa. Intinya bisa. Yang penting pengeleman di sininya kuat, yang penting pengeleman di sininya rata, presisi, bisa. Cuman alangkah baiknya jangan ini sampai hilang. Alangkah baiknya ini jangan sampai hilang. Karena apa? Ini sebenarnya asal teman-teman tahu, ketika ada kerkas di sini, ini kerkas nih, ini semua harus vakum, jangan ada yang bocor. Ini dari sini harus vakum, jangan ada yang bocor. Kalau bocor di bagian rengkes bawah ini, oli yang keluar masih mending guys. Tapi kalau di sini, apalagi mesin-mesin sudah dioprek-oprek, udah naik spek, tune up segala macam, tek-tek bengek, itu dia akan turun performa mesinnya. Dan dia akan cenderung gak padat. Karena apa guys? Bocornya itu dia nggak bakal kerasa atau nggak bakal ketahuan. Susah dicek kalau di sini guys.
Beda bocor di intake, bocor di bagian karbu tuh beda guys. Bocor di bagian depan, packing belakang, di blok depan kelihatan bisa kecek. Tapi kalau di sini susah guys. Kalau di sini gua jamin susah. Selain motor loyo nih, pasti kompresi primer kalian tuh akan loyo guys. Tendangannya akan kurang. Di sini nggak bisa disepelein. Gua sering main diameter kerkas digedein di bagian sini. Cuman gua nggak pernah ngabisin ini. Pasti gua selalu sisain. Gimana caranya gua sisain? Intinya ini penting. Tapi kalau misalkan nggak ada bang gimana? Ya bisa. Cuman ya itu, lu harus beli lem yang bener-bener rekomendasi. Misalkan Parmatek biru. Terus apalagi tuh yang satu lagi ya gua lupa. Pakai lem yang bagus. Cuman di sini pengelemannya usahain bener-bener ngepres. Itu dari gua ya guys ya. Oke. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang dipertanyakan seperti itu jawabannya. Oke, thank you untuk teman-teman semua yang sudah bertanya. Mohon maaf nggak gua bisa langsung respon karena memang gua nggak ada admin, gua ngedit sendiri, gua ngupload sendiri, gua shoot sendiri, jadi gua ngerakit sendiri, kerja sendiri, gua tanpa asmek untuk saat ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan kurang respon guys, entah di Instagram, entah di TikTok ataupun di YouTube. Thank you untuk teman-teman yang selalu support channel receh gua, channel yang tidak bermanfaat ini dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja. Salam seperti 82. Gaskeun.